Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat dan baik kondisinya. Terima kasih selalu mengikuti materi-materi di channel ini, di Mr. Santos Channel. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Sesi ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin mengenai Corel Draw. Kemarin kita udah jelaskan cara membuat layout ya, atau pola untuk membuat sebuah brosur lipat. Nah, sekarang kita akan coba mendesain atau membuat brosur F4 dilipat 3. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja kita masuk ke aplikasi Corel. Yang di sini saya gunakan adalah Corel versi X7. Jadi teman-teman di sana yang menggunakan versi lain menyesuaikan saja. Pada prinsipnya sama ya. Kita mulai, kita masuk ke aplikasi Corelnya. Oke, kita buat new dokumen. Di situ kita pilih kertas yang akan kita gunakan ya. Kalau latihan kali ini kita akan gunakan F4 atau legal orang kita menyebutnya. Tapi yang benar itu adalah F4 atau folio ya. Kita buat landscape, bisa langsung diatur dari sini. Pertama kita buat new dokumen. Kalau seandainya teman-teman sudah terlanjur portrait, nggak masalah. Nanti pada saat sudah terbuka untuk drawing page-nya bisa dirubah ke landscape. Kalau sudah kita oke. Kita tunggu sebentar proses untuk membuka new dokumennya. Ya. Teman-teman mungkin kemarin ada yang ketinggalan pada saat membuat layout atau pola ukuran brosur lipat. Nah, nanti kita coba akan lakukan di sini juga karena kita pasti perlu layoutnya ya. Langkah pertama, ukuran ini teman-teman tentukan maunya pakai sentimeter, milimeter ataupun ukuran yang lain. Kalau saya lebih familiar dengan sentimeter ya. Kita tentukan koordinat X dan Y-nya menjadi 00. Kita tarik dari sini ya teman-teman ya. Jangan lupa kemarin sudah ada di materi yang sebelumnya. Tinggal dibuka kembali. Dari perpotongan X dan Y di rulernya, teman-teman tarik sampai hilang garis perpotongannya itu. Ini sudah menjadi 0 dan 0. Sekarang kita tinggal buat ukuran-ukuran untuk membagi area kerja kita ini menjadi 3 bagian. Panjang dari kertas folio itu adalah 33 cm. Lebarnya adalah 21. Kalau kita bagi 3, berarti otomatis 11 dan 22. Kita tarik dari sumbu Y, kita masukkan di situ 11. Terus kita enter teman-teman. Nanti akan muncul guideline yang pertama. Kita buat lagi, kita akan bagi lagi 22. Nanti akan muncul guideline yang kedua. Nah, kertas sudah kita bagi menjadi 3 bagian. Kalau kita ingin memasukkan konten untuk teks dan beberapa mungkin hal lain yang penting, itu jangan sampai di tepi banget ya teman-teman ya. Karena nanti ada batas print atau batas cetaknya. Lebih aman kita gunakan 1 cm di antara tepi-tepi ini. Nah, kalau untuk membuat marginnya, sama caranya seperti tadi. Kalau mau yang sebelah kiri kanannya, teman-teman tinggal dibuka. Buat guideline lagi, masukkan di situ 1, berarti jaraknya 1 cm di sebelah kiri ya. Nah, kita buat lagi 1 cm di tepi yang lipat yang pertama. Kalau tadi ini kan 11, berarti kalau 1 cm sebelum 11 berarti 10. Kita buat lagi untuk guideline-nya 10. Nah, terus setelahnya juga ada jarak 1 cm ya teman-teman ya. Kita tambahkan berarti 12. Terus lakukan di guideline yang ketiga. Nah, nanti teman-teman kalau yang ketinggalan bisa dilihat di materi yang sebelumnya itu cara membuat layoutnya ya. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja. Saya agak cepat karena materi hari ini adalah membuat desain brosur lipat 3. Jadi untuk guideline-nya nanti teman-teman bisa lihat lagi di materi yang sebelumnya. Oke, ini guideline-nya sudah jadi teman-teman. Kita tinggal memasukkan objek yang akan kita buat desainnya. Misalnya kita perlu background warna dulu, kita akan buat cara cepatnya. Double klik di kotaknya ini untuk membuat full ya, kotak full sesuai dengan ukuran kertas atau stage. Saya kasih warna dulu untuk membedakan.
Saya akan langsung copy dari kotak yang sudah kita buat. Caranya klik kiri, tahan, klik kanan teman-teman sampai di ukuran yang kita inginkan. Misalnya di sini 11 kita bisa klik kanan. Ya, itu udah ada kotak baru, kita kasih warna berbeda biar kelihatan. Nah, cara copy ini itu udah ada di materi juga yang di sebelumnya. Ini teman-teman bisa dilihat aja, ya. Kita copy untuk kotak yang berikutnya. Nah, seperti itu. Kita bisa lakukan rubah ukuran biar pas, ya. Ini juga sama. Oke, ini ukurannya udah pas semua ya teman-teman ya. Jadi 11-11 semua. Yang ini juga sama, itu juga udah pas, itu 11 juga. Oke ya. Jadi kita sudah punya 3 kotak teman-teman. Jadi kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Nah, di sini teman-teman ada 3 kotak. Kalau kita maunya lipat 3, kita harus tahu dulu halaman cover itu di mana. Nah, kalau untuk mendesain halaman pertama page 1, biasanya kita buat untuk covernya depannya ya. Kalau kita lipat 3 kan seperti ini ya. Kita lipat 3. Ini kertas, ini tampak dari depan teman-teman. Jadi ini cover teman-teman. Kita lipat kalau cara lipatnya seperti ini. Nah, berarti cover ini di sini. Nah, kalau diterapkan di komputer, ini berarti kalau kita buka, nah itu adanya di sebelah kanan teman-teman. Nah, berarti yang warna biru tua ini teman-teman ini sebagai covernya. Kalau cara lipatnya seperti ini ya. Dilipat seperti itu. Nah, oke, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi ini untuk halaman covernya. Nah, sekarang kita desainnya satu-satu, jangan diacak-acak. Satu-satu kita buat biar lebih nyaman dalam membuat desainnya. Nah, kita akan buat di halaman pertama untuk covernya dulu. Misalnya saya mau warna gradasi. Nah, kita buat warna gradasinya bisa menggunakan di sini ada uniform atau smart fill, atau juga teman-teman bisa langsung double klik di bagian bawah sini ya. Ini ada fontaine fill-nya, kita bisa aktifkan. Di double klik, di sini ada fontaine fill-nya. Ya, shortcut-nya F11 ya, teman-teman ya. Kalau mau 3 warna, teman-teman tinggal dipilih aja. Diklik warnanya, teman-teman disesuaikan dengan warna yang diinginkan. Nah, misalnya saya maunya warna biru ini, saya akan gunakan. Terus saya mau warna putihnya ini di tengah-tengah. Terus saya mau lagi di ujungnya ini warnanya agak biru. Jadi ada 2 warna, biru dan putih, cuma saya kombinasikan birunya adanya di ujung-ujung teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa atur untuk posisinya. Mau tegak lurus, mau miring, segala macam. Nah, misalnya saya maunya miring seperti ini. Teman-teman tinggal diklik aja, diputar sesuai dengan arah yang teman-teman inginkan. Oke, ini kita udah masuk ke halaman cover. Kita desain sedikit biar agak menarik. Kita copy teman-teman objek ini. Kita copy, kita paste. Kenapa kita copy paste? Biar ukuran dari lebar panjang kotak ini kita nggak membuat ulang teman-teman. Jadi biar agak cepat. Saya rubah kecilnya. Di convert to curves supaya kita bisa ngedit. Masih ingat ya? Control key atau di sini juga ada convert to curves. Pilih shape tool. Sekarang kita buang titik yang di ujung. Nah, di sini kita akan rubah teman-teman. Kita akan rubah menjadi curves biar kita bisa edit ya. Misalnya kita akan edit seperti ini. Oke. Nah, biar menarik teman-teman, line-nya ini kita buang. No line. Nah, jadinya seperti ini teman-teman desainnya. Jadi kayak ada warna gradasi. Kalau mau satu warna teman-teman tinggal diklik aja, dipilih untuk warnanya. Ini colornya ketutup sama kamera, jadi nggak bisa buka panelnya ya. Nah, kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini, atau enggak mau yang biru seperti ini, atau ini. Nah, teman-teman tinggal dipilih sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Oke, kita copy teman-teman. Kita copy, kita paste, kita balik. Di sini ada mirror
vertikal dan mirror horizontal. Kalau vertikal berarti atas bawah ya. Kalau horizontal berarti kanan kiri. Kita tekan shift, tekan kotak yang backgroundnya, kita pilih B button. Nah, perataan teks ini itu ada di materi yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Kita akan buat tumpukan warna, kita copy paste. Diklik kiri, klik kanan. Nah, ini udah mulai kelihatan tumpukan warnanya, teman-teman. Kalau mau 3 ya tinggal diklik kiri, klik kanan lagi. Ini udah ada tumpukan 3 warna. Kalau di sini kita mau rubah polanya agak banyak shape-nya, kita bisa copy lagi, di paste, teman-teman di mirror. Nah, di sini kita rubah untuk posisinya, teman-teman. Nah, kita rubah posisinya, kita buat custom. Misalnya kita rubah dia rotate-nya 90 ya. Nah, terus kita tempelkan di sini biar dia rata, kita gunakan alignment aja. Tekan shift, tekan T untuk rata atas, tekan R untuk rata kanan. Terus ukuran ini kita sesuaikan, teman-teman. Nah, perataan untuk alignment itu ada di materi-materi yang sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa edit menggunakan shape tool. Nah, bebas. Ini mau digunakan shape tool seperti apa? Nah, mau seperti ini kah? Mau dirubah lagi polanya? Jadi teman-teman bisa bebas menggunakan shape tool. Tools yang digunakan untuk memodifikasi sebuah objek, ya. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Nah, ini bisa diperbesar. Terus teman-teman bisa lakukan copy paste. Dikecilin ataupun dirubah posisinya. Nah, shape yang tadi yang di bawah kita naikkan ke atasnya. Shift page up. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Nanti untuk pola shape-nya teman-teman bisa disesuaikan sendiri. Nah, terus kita buat materi kita yang akan kita tampilkan di halaman depannya itu apa. Nah, misalnya saya akan buat Mr. Santos. Oke. Kita ganti fontnya ya teman-teman ya. Kita ganti fontnya. Nah, kita buat lagi teks di bawahnya. Channel. Fontnya kita bisa rubah. Jenis fontnya yang teman-teman gunakan itu disesuaikan dengan teman-teman punya desain ya. Oke, misalnya seperti ini. Apakah halaman depan itu harus dengan full dengan apa? Tulis-tulisan? Ya, semua tergantung dari teman-teman maunya seperti apa gitu ya. Saya akan coba masukkan sebuah logo YouTube. Jadi di import ya. Cara import sudah ada di materi sebelumnya. Jadi bisa file import ya teman-teman, atau di sini ada icon import. Teman-teman tinggal diklik aja import. Terus cari gambar yang teman-teman sudah punya. Oke. Nah, misalnya ini ya. Di situ ada warna putihnya, saya trace dulu sebentar. Saya akan hilangkan warna putihnya. Nah, misalnya seperti ini hanya contoh ya teman-teman ya. Nah, oke, ini halaman depan saya. Kalau shape ini kurang bagus ya kita buang ya, nggak masalah. Jadi ini cukup seperti ini aja. Ini misalnya halaman depan dari brosur saya ya. Kalau misalnya mau pakai alamat segala macam ya nggak masalah, di bawah sini alamatnya, nomor teleponnya boleh, atau enggak nanti ada halaman terakhir ini buat alamat juga nggak apa-apa, atau lipatnya kalau di tengah berarti di sini ada peta, ada alamatnya. Nah, kita satu-satu dulu ya. Saya tambahkan alamat URL-nya aja biar agak enak. TPS
Oke, saya kecilkan sedikit. Misalnya 12, saya taruh di sini, di bawah sini deh, nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini ada alamat untuk URL-nya teman-teman ya. Untuk URL dari channel ini. Jadi teman-teman yang kesulitan akses bisa langsung ke sini aja. youtube.com slash Mr. Santoso. Nggak pakai titik ya. Karena banyak yang menggunakan nama-nama ini. Oke, nah teman-teman, ini halaman pertamanya sudah jadi. Kita buat simple aja. Nggak usah terlalu banyak bla 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 gitu ya. Kita buat simple aja. Terus kalau halaman pertama sudah jadi, kalau kita punya brosur, nah biasanya kalau kita brosur nih ya, ini halaman pertama kan udah jadi. Nah, kita kan buka dan masuk halaman berikutnya. Nah, kita buat halaman berikutnya, berarti insert page teman-teman. Di sini ada tanda plus ini, bisa insert page ya. Kita klik, nah nanti muncul page 2. Nah, ini halaman depannya page 1, halaman 2. Nah, di halaman 2 otomatis guideline yang kita buat tadi itu sudah ada. Kita nggak usah membuat lagi teman-teman. Kita bisa copy untuk kotak-kotaknya biar kita tidak usah membuat ulang. Ctrl C, kita masuk ke page 2, Ctrl V. Nah, ini udah jadi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau warna yang sama di halaman 2 ini dengan warna yang halaman pertama kita buat, teman-teman gunakan eyedrop tool, pilih atribut eyedrop tool ya. Diklik kotak yang warna yang diinginkan, tempelkan di warna kotak yang kita pilih. Nah, seperti itu. Otomatis warnanya akan sama, teman-teman. Kita sekarang nuansanya biru-biru ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan konten-konten kita, bisa menuliskan apa yang akan kita jual untuk promosi kalau seandainya itu brosur berkaitan untuk promosi. Nah, kita akan buat sedikit, misalnya Mr. Santos Channel. Fontnya jangan terlalu besar ya teman-teman. Kalau untuk subtitlenya bisa menggunakan fontnya 14 nggak apa-apa. 12 juga boleh kalau di bold ya. Nah, untuk membuat teksnya itu usahakan jangan keluar dari margin yang kita udah buat ya teman-teman. Nanti kalau keluar takutnya pas pada saat dipotong itu akan hilang. Ya. Amannya untuk konten dalamnya di dalam dari margin yang kita buat. Kalau untuk background nggak apa-apa, di luarnya nggak masalah. Ya. Kita buat 14 saja. Misalnya kita mau ada aksesoris ataupun ada shape lagi di dalamnya nggak masalah. Biar teks kita lebih kelihatan, kita buat misalnya sebuah kotak seperti itu. Kita buat rounded. Rounded itu biar ujung-ujungnya melengkung ya. Di sini kita lock aja. Kita gunakan shape tool. Nah, jadi ujung-ujung dari kotak yang kita buat akan melengkung teman-teman. Kita bisa kasih warna lain, mau putih, mau biru apa. Kita pilih no line, biar line-nya nggak ada, biar lebih bagus. Kita gunakan transparansi. Di sini ada tools, transparansi tools. Kita buat transparansi. Kita pilih, di situ ada banyak ya teman-teman. Transparansinya ada banyak banget. Ini ada uniform dan lain sebagainya. Mau pakai uniform juga nggak masalah. Di sini ada transparansinya, ada 27, ada 34. Nah ini teman-teman tinggal tentukan maunya seberapa transparan objek yang kita inginkan. Misalnya saya akan gunakan 40 ya, 40 aja. Warnanya saya ganti putih aja. Oke. Nah, teks kita taruh di atasnya teman-teman. Teksnya taruh di atasnya. Shift page up untuk ke paling atas. Nah, Mr. Santos Channel. Nah, misalnya. Ya. Kalau misalnya kita mau tambahin aksesoris lagi, bisa ditambahkan menggunakan kotak lagi. Biar sesuai dengan pola yang kita buat, kita bisa menggunakan rounded. Tekan shape tool, kita buat rounded. Dikasih warna yang kita inginkan. Saya akan gunakan warna yang serasi aja, warna yang kita buat di background. Saya klik, tinggal ditempelkan. Nah, itu sudah terjadi warnanya. Saya akan rubah untuk kemiringan dari gradasi tersebut. Menjadi horizontal aja seperti ini. Oke.
Oke, kalau sudah di oke. Nah, kita naikkan untuk teksnya. Shift page up. Nah, kita ratakan teksnya ya teman-teman ya. Oke. Mr. Santos Channel. Nah, misalnya kita buat lagi di dalam itu ada apa aja sih? Nah, ini misalnya teks teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman membuat konten yang menggunakan teks artistik seperti ini, teman-teman akan kesulitan untuk menentukan tabulasi paragrafnya. Jadi untuk membuat teks pada saat konten, isi dalamnya, teman-teman gunakan paragraf teks ya. Paragraf teksnya seperti ini teman-teman. Ini saya cut aja. Yang diklik, dipilih tab toolnya, diklik, di drag seperti ini teman-teman. Ini namanya paragraf teks ya. Diklik ya, saya ulangi. Diklik, di drag seperti itu. Terus teman-teman ketik di dalamnya. Nah, jadi teman-teman ketik di dalamnya itu bisa diatur untuk tabulasinya teman-teman. Tabulasi itu yang seperti ini ada seperti Microsoft Word ya. Yang berisikan, kita merapikannya belakangan. Kita isi misalnya video tutorial. Kita masuk lagi video pembelajaran. Ini tulisannya jangan terlalu diperhatikan teman-teman, takutnya ada tipografi ya. Hasil tugas terus video lain-lain. Saya ketik dulu teman-teman ya. Nah, kalau kita ngetik, ternyata tulisannya nggak kelihatan atau kepotong, simbolnya ini ada warna hitam, ini teman tarik aja ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini misalnya teksnya sudah ada ya teman-teman ya. Nah, ini Mr. Santos Channel itu seperti ini misalnya ya. Nah, kita bikinnya jangan lebih dari sini teman-teman, jangan lebih dari sini. Nah, kalau lebih nanti kemungkinan itu akan teksnya akan kepotong pada saat dipotong ya, disisir karena kan bikinnya kan langsung sekaligus ya. Nah, kita cari amannya di dalamnya aja teman-teman. Nah, di dalamnya sini. Nah, oke. Setelah kita tempatkan, biasanya biar lebih manis kan kita masukkan foto-foto. Nah, kita bisa tambahkan di situ foto-fotonya. Ini masih halaman kalau kita buka ya teman-temannya. Kita bisa masukkan foto-fotonya. Misalnya saya import sebuah foto. Saya import sebuah foto. Nah, kita cari fotonya dulu sebentar. Nah, kita asal aja ya teman-teman ya. Kita ambil beberapa contohnya aja. Nah, cara import itu sudah ada di materi sebelumnya. Karena kita mau ukurannya custom, kita dengan cara klik drag and drop aja.
Jadi jangan diklik teman-teman. Kalau diklik sekali nanti munculnya banyak banget ya. Nah, kita mendesainnya rapi atau kita mau mendesainnya asimetris. Nah, nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja. Kalau rapi ya berarti seperti ini teman-teman. Ini kan rapi namanya. Nah, ini kan rapi ya. Jadi antara kiri kanannya diatur. Nah, kalau yang mau custom, nah teman-teman tinggal disesuaikan aja. Misalnya ini mau dirubah, nah seperti itu. Nah, ini terserah teman-teman dalam membuat kreatifnya itu seperti apa. Yang jelas cara mendesain brosur ini itu tak terbatas, ide kreatifnya tergantung dari teman-teman punya kreativitas. Nah, misalnya seperti ini. Nah, biar lebih kelihatannya manis, teman-teman kita bisa tambahkan shape di situ. Nah, contoh ya ini ya. Kita buat 0 dulu. Nah, kita keluarkan biar teman-teman bisa lebih nyaman untuk melihatnya ya. Nah, kita bisa tambahkan shape dengan cara apa? Buat kotak di luarnya. Nah, misalnya dikasih warna biru biar sesuai dengan backgroundnya. Di sini ada weight-nya kita tambahkan 2. Kita bisa lebarkan teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, ini kita bisa miringkan teman-teman, bebas. Nah, ini kan hanya contoh-contoh saja ya teman-teman ya. Nah, ininya untuk gambarnya kita taruh di atasnya. Shift page up. Gambarnya kita taruh di atasnya. Nah, desain itu bebas. Ya, desain itu bebas sekali. Tidak harus monoton lah ya, bebas sekali. Nah, ini hanya contoh aja. Nah, misalnya yang kedua kita tambahkan lagi, kalau kebesaran kita bisa kecilkan. Mau kita masukin gambar yang sama nggak masalah ya, shape yang sama nggak masalah, kita kecilkan. Nah, misalnya seperti itu kita bisa rubah untuk positionnya. Nah, oke, kita naikkan. Nah, desain itu bebas ya teman-teman ya. Nah, yang bawahnya kita buat rapian dikit lah ya teman-teman ya. Kita buat rapian dikit. Nah, oke. Kita kalau mau tambahkan list juga, kita tambahkan untuk kotaknya. Nah, seperti itu. Kita tinggal perbesar aja. Kita perbesar. Kalau listnya biru kurang hidup, kita tambahkan birunya biru dongker. Ya. Nah, yang ini juga sama, kita bisa tambahkan lagi di situ. Nah, oke. Oke, misalnya sudah jadi seperti itu. Nah, ini di halaman keduanya ya, teman-teman ya. Jadi kalau pas buka, nah nanti munculnya seperti itu. Nah, ini kita perbesar. Nah, ini halaman keduanya. Kalau mau dikasih background-background lain, boleh teman-teman. Misalnya mau dibuat background apa, nggak masalah. Misalnya kalau mau dibuat background transparannya, contohnya seperti ini. Misalnya saya masukkan ini aja ya, logo yang dari sini aja. Logo YouTube ini saya akan masukkan. Nah, di situ jadi sebuah background nanti. Nah, ini tinggal diperbesar aja teman-teman dari sini. Nah, diperbesar seperti itu. Nah, atau dari sini kita gunakan transparansi tadi. Kita transparankan. Nah, kita transparankan sesuai dengan keinginan kita. Mau transparannya seberapa. Nah, ini hanya contoh aja ya. Hanya contoh aja. Nah, kita taruh di paling belakang ya. Nah, seperti itu. Nah, cuma kan kalau logo ini nggak begitu kelihatan ya. Kita gunakan gambar yang lain. Misalnya kita punya gambar di sampel picture. Kita cari sampel picture. Kita cari gambar yang lain teman-teman. Misalnya, udah kita pakai bunga aja lah ya. Ini kan hanya contoh ya. Nah, ini bunga. Kita transparansikan. Kebalik transparansinya dari atas ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk tebal transparansinya. Nah,
Ini contohnya ya, contoh temannya. Nanti gunakan gambar-gambar yang memang teman-teman sesuai dengan proyeknya. Ini halaman keduanya sudah jadi. Nah, teman-teman tinggal buat di halaman ketiganya. Halaman ketiganya kalau mau pakai kotak juga yang tadi biar sama, nggak masalah. Kita tinggal copy, tinggal paste aja teman-teman. Tinggal copy, terus paste, terus gunakan CE biar ukurannya sama ya. Di halaman 3 teman-teman bisa buat warnanya sama atau warnanya berbeda disesuaikan dengan teman-teman punya project lah ya. Misalnya ini saya rubah warnanya agak biru terang lah ya. Biru terang. Biru terang, biru terang. Nah, misalnya seperti ini. Saya judulnya saya copy dari sini aja. Saya copy dari sini. Kita ganti namanya. Video tutorial. Ini suaranya agak serak ya teman-teman ya. Mohon maaf. Oke. Video tutorial. Nah, ini sebenarnya harus banyak. Ada teksnya dulu. Keterangan tentang video tutorial itu apa, ya kan? Ngetiknya salah. Nah, ini hanya contoh aja lah teman-teman ya. Teksnya ini tadinya mau ngopi asal, cuma nggak enak, ya udah kita buat teks asal aja. Nah, saya akan masukkan video-video tutorialnya, misalnya kita cari video-video tutorialnya. Kita ambil sampel-sampel contohnya aja ya. Nah, misalnya ini gambar-gambarnya teman-teman. Nah, kita bisa susun galerinya di sini. Nah, susun di sini teman-teman bisa menggunakan shape ataupun menggunakan apa bebas ya. Misalnya teman-teman mau menggunakan shape lagi juga boleh. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan buat untuk nyusun foto-foto tersebut ya, teman-teman ya. Kita bisa kecilkan sedikit dari kotak yang kita buat. Nah, misalnya seperti ini. Kita naikkan yang dari bawah. Kalau teman-teman ketinggalan ataupun saya kecepatan, nanti teman-teman menyesuaikan saja. Nah, misalnya kita susun nih galerinya, maunya seperti apa? Apakah nih kotak begini ataukah miring ke sini? Nah, kita bisa buat ya teman-teman ya. Misalnya kita mau potong yang pertama lurus, nah seperti ini. Nah, kita bisa langsung memotong di situ teman-teman menggunakan trim. Nah, terus yang di kedua, misalnya kita mau buat agak miring seperti ini. Nah, trim ada di materi yang sebelumnya teman-teman ya. Tinggal diklik, terus pilih objek yang kita akan potong. Seperti ini, kita pilih trim. Terus misalnya yang bawahnya kita akan potong seperti ini. Kita buat zigzag-zigzag. Nah, zigzag gak jelas ya teman-teman ya. Yang penting nanti kita lihat hasilnya. Sorry, ini kebablasan. Desain itu jangan takut teman-teman. Jangan takut, wah nanti hasilnya gimana. Dicoba aja dulu, nanti hasilnya akan dengan sendiri akan kelihatan. Oke, nah ini sudah. Ini yang bawah terlalu besar, kita bisa potong kembali. Misalnya saya potong seperti ini. Jadi yang kita potong-potong ini teman-teman nanti kita akan isi foto-foto yang kita import ya. Nah, oke, kita potong. Nah, ini model potongannya sudah jadi. Nah, ini yang atas misalnya mau dipotong tegak lurus ya. Nah, misalnya seperti ini.
Ingat ini bawahnya nanti kepotong teman-teman ya. Kita geser dulu ke atas. Nah, oke. Nah, kita trim. Kalau teman-teman bingung itu kok bisa kepotong-potong, nah teman-teman bisa lihat di materi yang sebelumnya, cari playlist Corel Draw-nya, di situ ada cara memotong atau trim well intersect-nya ya. Nah, sekarang kita masukkan teman-teman, kita masukkan ke dalam kotak masing-masing. Ini kan masih nyatu, kita bisa break apart. Break apart itu kontrol K ya. Kalau untuk combine kontrol L. Nah ini udah terpisah teman-teman. Jadi kita nggak usah buat satu-satu ya. Saya ulangi, kalau untuk memecahkan itu kontrol K atau break path. Nah, sekarang kita masukkan menggunakan objek power clip place inside frame. Nah, itu udah ada materi juga. Teman-teman tinggal dilihat aja. Kalau mau edit content. Nah, ini karena gambarnya tidak sesuai, ini hanya contoh teman-teman. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan foto masing-masing ya. Ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman sesuaikan dengan foto masing-masing. Nah, kita masukkan lagi yang di sini. Misalnya kita masukkan yang ini. File, objek, power clip, place inside. Nah, kita bisa masukkan. Klik kanan, edit. Karena di sini teksnya ini landscape, jadi teman-teman ini nggak bisa pas ya. Nanti kalau teman-teman desain, foto-fotonya itu disesuaikan dengan ukuran frame yang kita punya. Ini kan hanya contoh aja. Nah, di bawahnya ini kita bisa masukkan satu lagi misalnya. Terus sampai selesai, sampai habis. Kita edit. Kalau yang udah masuk power clip bisa diedit teman-teman. Klik kanan, edit ya. Terus gambar-gambar yang di sini adalah pecah. Ini karena tadi saya gunakan screenshot aja biar cepat untuk ngasih contoh ke teman-temannya. Terus yang kita lakukan terus ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Teman-teman bisa sambil perhatikan. Ya, kalau yang hobi ngopi ya silahkan ngopi sambil menunggu sebentar. Oke, akhiri dengan cara seperti itu. Ini cara import, tidak kita masukkan. Teman-teman bisa menggunakan foto apa aja untuk latihan ya. Gak mesti harus foto yang sebenarnya, karena nanti kalau udah pas projectnya baru gunakan foto yang sebenarnya. Sama seperti ini kan asal-asal ya teman-teman, ini kan ada yang kepotong kan karena cuma untuk ngisi aja. Jadi teman-teman jangan berpikir, wah itu kok pada kepotong-kepotong gitu. Nah, kalau kepotong caranya diklik kanan, nah seperti ini teman-teman, klik kanan, edit. Nah, sekali lagi ini hanya untuk contoh. Contoh kita dalam membuat desain brosur lipat 3. Nah, untuk bagian-bagian yang kepotong ini jangan didebatkan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi di halaman yang berikutnya. Nah, ini listnya biar kelihatan kita tebalkan sedikit. Di sini ada bagian outline, kita bisa tebalkan teman-teman. Misalnya 2 atau 3, bisa dikasih warnanya mau warna apa, bebas. Kalau hitam nggak kelihatan, kita kasih warna lain. Biru, nah misalnya biru. Nah, seperti ini. Ini halaman keduanya. Kalau kita perbesar, nah jadinya seperti ini. Ini halaman keduanya. Ini halaman kedua. Halaman ketiga berarti ini halaman kedua, ini halaman ketiga. Nah, kita buat di halaman yang berikutnya. Halaman berikutnya berarti di halaman 3 kita masukkan, misalnya kita buat yang sama. Di sini video pembelajaran misalnya ya teman-teman ya. Video pembelajaran. Nah, kalau kurang kita perbesar untuk setnya. Kata-katanya teman-teman boleh dibaca, boleh tidak lah ya.
Kita kalau mau desainnya sama seperti ini, polanya ya kita bisa masukkan, ya. Kita bisa masukkan untuk gambar-gambarnya. Kalau mau pakai gambar ya teman-teman ya. Jadi pakai gambar apa tidak itu sebenarnya nggak jadi masalah teman-teman brosur. Yang penting informasi yang kita ingin jual, kita ingin sampaikan ke publik itu tersampaikan. Kalau ini kebetulan saya gunakan gambar-gambar saja. Takutnya ada teman-teman yang ingin membuat brosurnya itu menggunakan gambar ya. Wah, cuma ada 2 gambar ya nggak masalah ya. Nah, nuansa yang di dalam ini serba kotak ya teman-teman. Kalau misalnya mau dalam bentuk lingkaran juga bisa kok. Jadi kita masukkan aja lingkaran teman-teman biar halaman ini agak beda. Nah, kita masukkan lingkaran di situ. Oke. Biar lingkaran ini nggak keluar sini, kita klik objek kotaknya, tekan shift ya. Klik lingkaran, tekan shift. Kita bisa pilih intersect. Nanti akan muncul objek baru yang lingkarannya kita hapus. Nah, ini ada objek baru teman-teman. Tinggal kita masukkan aja foto itu ke situ. Objek, power clip, masukkan ke situ. Klik kanan, edit. Kita masukkan di situ. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Sekali lagi, untuk teksnya ini kalau kepotong teman-teman jangan diprotes ya. Ini karena kita menggunakan asal gambar. Nanti pada saat teman-teman desain ya, itu silahkan disesuaikan. Yang penting teman-teman cara memasukkannya bisa, cara membuat ininya bisa gitu ya. Nah, kita bisa copy. Nah, yang atas ini kita bisa hilangkan, ekstrak konten. Kita kalau mengeluarkan namanya ekstrak konten. Kalau mau clear untuk frame-nya kita clearkan. Nah, di sini kita pilih no fill. No fill. Nah, lainnya kita bisa rubah, kita bisa gedekan teman-teman. Pokoknya desain itu jangan takut-takut untuk mencoba. Kita bisa buat lingkaran berikutnya untuk foto yang kedua. Ini ada kameranya agak sulit nyari warnanya ya. Kita bisa rubah. Oke. Nah, kita buat lingkaran yang kedua untuk gambar yang kedua, misalnya di sini. Sekali lagi, ini hanya contoh desainnya aja. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan sendiri. Kita masukkan objek power clip place inside. Edit konten untuk mengedit gambarnya. Nah, oke. Kalau teman-teman gambarnya pas, bisa disesuaikan teman. Tapi narik gambar nggak boleh dari samping ya seharusnya. Ini hanya untuk memberikan contoh aja. Nah, kita rubah warnanya menjadi putih. Biar sama seperti yang di bawah. Kita perbesar untuk lainnya. Nah, kalau putih kurang ya tambahkan. Nah, ini contohnya teman-temannya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, brosur dalamnya sudah jadi. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini tuh brosur bagian dalamnya. Nah, jadi halaman 2, halaman 3, halaman 4. Ini desainnya acak teman-teman. Di sini kotak, sini lingkaran. Nah, sebenarnya kalau itu bagus kotak lagi teman-teman. Tapi nggak masalah. Ini hanya contoh ke teman-teman bahwa desain itu membuat lipat 3. Yang penting adalah yang pertama adalah membagi kertasnya menjadi 3 bagian. Masalah desainnya bebas ya. Sekarang kita lanjutkan untuk lembar yang sebaliknya ya. Ini lembar kedua 3, 4 kan sudah. Nah, sekarang kita masuk ke lembar yang belakangnya. Berarti ada cover, di sini ada lembar terakhir. Nanti yang tengah ini kita gunakan untuk alamat. Karena kan kita tadi nyusunnya seperti ini lipatannya. Jadi ini cover, kalau kita lipat kan seperti ini. Nah, nanti di tengah ini kita jadikan untuk alamatnya. Ya. Warnanya kita samakan, kita ambil contoh warna dari belakang aja biar lebih serasi ya. Kita copy, kita masuk ke halaman pertama, kita tempelkan, nanti otomatis teman-teman akan sama ya warnanya ya. Kita buat untuk teksnya, kita copy dari sini saja. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita tempatkan di sini. Karena ini halamannya terpisah dengan halaman yang
kedua, tiga, empat, ini kita ratakan kiri aja teman-teman biar agak beda ya. Kita ke kiri aja seperti ini. Oke, kita kasih teksnya berarti yang belum hasil tugas dan lain-lain. Nah, kalau terlalu rapat kita bisa lebarkan kembali, kita tinggal sesuaikan. Nah, keterangannya video ini berisikan hasil tugas. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menimbulkan kreativitas. Nah, misalnya beginilah ya teman-teman ya. Kita bisa masukkan untuk gambar-gambar lain dari teman-teman punya foto-foto untuk brosur itu. Ini kita gunakan gambar yang berbeda lah teman-teman. Tadi kan hasil screenshot dari apa? Yang di channel saya. Nah, kita gunakan gambar lain aja. Nah, pola di sini kita mau bikinnya seperti apa? Kalau di halaman covernya itu kan pakai shape. Nah, di sini kita mungkin bisa menggunakan yang hampir menyerupai shape, misalnya lingkaran ataupun bentuk lengkung-lengkung lah ya teman-teman. Misalnya kita bisa gunakan lingkaran juga nggak masalah. Kita pakai lingkaran misalnya. Tekan kontrol ya untuk mendapatkan benar-benar bulat. Nah, kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan untuk lebar kecilnya dari lingkaran itu. Ngopinya klik kiri ke kanan atau Ctrl C Ctrl V. Kita buat intersect, yang ini juga sama, yang satunya kita buat intersect ya. Intersect itu untuk membuat objek baru dari objek yang kita inginkan. Nah, kita no fill. Nah, di sini fill colornya agak ketutup ya teman-teman ya. Kita bisa kasih untuk outline-nya warna lain biar nggak agak nyampur ya. Kita kasih warna biru aja. Kita masukkan fotonya teman-teman. Misalnya kita pakai foto ini. Nanti fotonya ini disesuaikan ya dengan teman-teman punya pekerjaan atau project. Jadi ini hanya contoh ya teman-teman ya. Kalau fotonya agak kepotong karena ini custom nggak disesuaikan. Jadi nanti teman-teman disesuaikan dengan project masing-masing. Oke, kalau sudah posisinya pas, pilih finish atau klik kanan finish editing level. Nah, kita bisa ganti untuk warna outline-nya sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, misalnya saya maunya seperti ini. Oke, kita bisa tambahkan lagi untuk foto yang berikutnya. Saya pakai 3 foto aja deh, biar nggak terlalu banyak untuk foto-fotonya teman-teman. Nah, polanya saya buat seperti ini. Kita buat warnanya putih aja ya. Nah, putih aja. Ini juga kita samakan. Biar sama. Putih. Outline-nya tadi warna biru. Kita perbesar. Nah, kita masukkan foto yang berikutnya. Objek, power clip. Nah, teman-teman udah hafal lah ya. Cara memasukkan foto ke dalam objek atau shape. Ya, kalau sudah finish. Kita no line aja. Kita masukkan foto satu lagi. Kita bisa gunakan lingkaran yang sudah ada, kita copy aja. Kita copy saja teman-teman. Kalau kebesaran kita bisa kecilkan. Nah, di sini kita ganti fotonya. Bisa kita pakai foto yang ini. Objek, power clip, place inside. Kita edit. Yang foto tadi kita bisa hapus. Jadi banyak caranya ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa memasukkan foto ke dalam shape itu sendiri. Nanti tinggal editnya disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, anggaplah nih halaman yang keempat sudah selesai. Nah, nanti teman-teman kan bisa kasih keterangan di sini. Misalnya ini tugas animasi membuat bla bla bla. Nah, ini hanya contoh aja teman, keterangan dari
foto yang teman-teman buat. Misalnya ya kan. Nah, ini bisa sama juga seperti ini. Nah, ini juga sama. Jadi ditambahin untuk aksesoris-aksesoris yang teman-teman inginkan. Boleh teks, boleh dan yang lain. Nah, ini kan hanya contoh dalam membuat desainnya. Nanti aksesorisnya teman-teman bisa tambahkan sendiri. Nah, di lembar terakhir ini teman-teman, kita gunakan untuk alamat lokasi aja. Biasanya kalau brosur itu kan untuk promosi kan pasti harus tahu lokasinya. Misalnya kita buat lokasi. Kita buat agak tebal. Kita buat lokasi. Nah, kita masukkan misalnya sebuah peta lah ya. Kita masukkan peta lokasi kita atau peta lokasi tempat kita bekerja. Nah, ini misalnya seperti ini. Mau diperbesar lagi? Boleh. Mau di-full-kan juga nggak masalah. Misalnya saya buat sebesar ini aja. Ini lokasi. Nah, di sini mungkin ada alamat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa kemas sendiri. Misalnya mau pakai alamat, tinggal tulisin alamatnya, ya. Jadi begitu teman-teman dalam membuat desain brosur lipat 3 menggunakan kertas F4. Nah, ini karena kosong saya taruh di bawah aja ya. Ini teman-teman bisa ditambahkan sendiri untuk halaman terakhir ini. Bisa lokasi, terus alamat teman-teman dan lain sebagainya. Nanti bisa masukkan di sini. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi biar nanti teman-teman lebih memahami. Pada saat membuat brosur lipat 3, yang pertama harus dipahami adalah ukuran kertas yang kita gunakan. Medianya seberapa besar, seberapa panjang ya. Terus teman-teman dibagi aja jadi 3. Nah, latihan ini kita gunakan adalah F4, berarti panjangnya 33, dipotong jadi 3, berarti 11-11. Jadi satu sisi ini adalah 11, ini 11, ini 11. Terus halaman pertama pada saat mendesain, tentukan dulu halaman cover yang mana. Nah, kalau di sini saya gunakan yang sebelah kanan dari posisi kita di depan laptop ya. Nah, karena kita akan lipat lipatannya 1, 2 ke dalam. Terus dibaliknya, saya perbesar lagi. Nah, dibaliknya dari halaman cover itu pasti ketemunya halaman pertama ini teman-teman. Nah, cara mendesainnya sama. Yang jelas pada saat membuat teksnya teman-teman harus perhatikan batasnya, jangan sampai di luar dari margin yang kita buat karena kemungkinan akan terpotong. Untuk background atau gambar itu bebas, boleh di luarnya nggak masalah. Cara mendesainnya itu disesuaikan dengan kreativitas ide dari teman-teman punya. Ya, boleh menggunakan gayanya simetris, asimetris, custom, ya, ataupun suka pakai layout yang berbentuk kotak, lingkaran, disesuaikan. Nah, kalau untuk kali ini kan saya acak-acak ya, bisa kotak, bisa lingkaran, ataupun agak melengkung-melengkung. Ya. Ini kan contoh membuat brosur lipat 3. Ya, lipatannya teman-teman udah bisa membuatnya. Konten isinya disesuaikan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang mendapatkan tugas membuat brosur lipat 3. Untuk masalah konten isi dalamnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan proyek yang teman-teman dapatkan. Oke, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Boleh di-share ke teman-teman lain yang sekiranya membutuhkan. Bagi teman-teman yang ada cara lain, cara yang lebih cepat atau cara yang lebih mudah, silahkan taruh di bagian komen. Karena semakin banyak referensi bagi teman-teman kita yang ingin belajar, itu akan sangat membantu sekali. Berbagi itu indah. Mudah-mudahan bisa berkah buat semuanya, bisa menjadi amal kita nanti di alam sana. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan harus selalu sehat.